Iya, tadi udah dikenalkan oleh Mbak Melisa kalau memang, background saya itu saya registered nutritionist, tapi bidang saya memang spesialisasinya di eating disorders. Jadi hari ini saya mau sharing ke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa kalau ada, dan juga mungkin yang ingin memberdayakan diri untuk menjadi calon orang tua, selamat datang, selamat Hari Anak. Terima kasih udah ikut acara hari ini. Tadi materinya keren-keren banget sebelum-sebelum ini dan merupakan bridging yang bagus ya, Melisa, untuk ke materi saya yang terakhir ini. Tadi udah dari Teh Dery, terus ada dari Mbak Nurul. Sebenarnya ini merupakan materi saya ini kayaknya gabungan dari keduanya. Yang kedua tadi banyak tentang cara parenting dan juga gimana peran psikologis dari modeling orang tua buat anak, dan juga yang pertama tadi lebih ke gizinya. Nah, saya mungkin lebih ke gabungan dari keduanya gitu ya. Mengapa permasalahan makanan di Indonesia ini masih jarang dibicarakan, karena permasalahan makan ini sebenarnya ada banyak istilahnya gitu yang belum unanimous gitu, belum ada definisi yang menyatukan gitu, seperti yang udah fix-nya dari WHO tuh berubah-berubah terus gitu. Nah, biasanya masalah makan dibilangnya feeding problems atau feeding difficulties. Mungkin kita bisa mulai lihat di sini. Kayak contohnya misalnya teman-teman di sini atau yang mungkin apalagi yang, seorang ibu gitu ya, atau orang tua di sini, itu yang sering mendengar, keluhan antar komunitas ibu-ibu misalnya atau komunitas orang tua. Misalnya anak saya mogok makan, anak saya jadi selektif banget, tadi sempat ke-mention juga picky eater. Picky eater itu makan yang terlalu selektif, mengeliminasi kelompok makanan tertentu. Terus anak saya lagi GTM yang hits banget gitu ya, disebut ibu-ibu atau bapak-bapak zaman sekarang. Anak saya GTM nih, gerakan tutup mulut. Apa sih gerakan tutup mulut? Sebenarnya penyebabnya apa? Apakah cuman satu atau 2 penyebab aja ataukah kompleks? Terus, misalnya anak saya nangis-nangis takut kalau lagi mau makan. Sebenarnya apa yang terjadi? Lalu anak saya, sekarang balita umurnya, tapi dia cuma mau minum susu, nggak mau makan yang lain. Jadinya dia ternyata laju pertumbuhannya terhambat. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata ada banyak faktor nih yang mungkin menjadi penyebab, terjadinya masalah makan atau feeding problems tadi, atau feeding difficulties. Kalau bahasa Indonesianya kesulitan makan gitu ya. Nah, karena konteksnya itu anak, jadinya erat sama feeding. Feeding itu pemberian makan yang mana terkait sama orang tuanya, dan juga, pengasuhnya atau pengasuhnya yang cara pemberian makannya itu yang penting. Tadi juga udah di-highlight kalau bukan makanan saja yang penting, tapi cara pemberian makan dan cara makan, environment atau lingkungan makannya juga sangat penting gitu untuk perhatikan. Nah, ternyata pas dilihat selama pandemi ini apa sih, karena kita, webinar ini juga fokus ngomongin tentang, masalah makan anak selama pandemi, ternyata meningkat nih, perilaku makan anak. Perilaku ini maksudnya perilaku makan menyimpang ya. Perilaku makan menyimpang yang meningkat selama lockdown atau kalau di Indonesia PPKM gitu. Ini settingnya ada di Amerika, ada di Perancis, memang negara-negara Eropa yang baru keluar, studinya gitu ya. Kalau cara makan, anak, terus motivasi belanja atau pemilihan makanan anak yang tadi udah di-mention juga, oleh Mbak Nurul, kalau memang meningkat keinginan untuk makan makanan manis. Kenapa? Karena memang ternyata makan makanan yang tinggi kalori, tinggi energi, yang tinggi gula, itu membuat rasa nyaman karena ada, pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, dan, hormon-hormon lain yang membahagiakan gitu ya, untuk membuat seseorang itu terutama anak-anak ini ya, menjadi makin nyaman dan kadang berlari ke makanan sebagai mekanisme coping mereka di saat stres selama lockdown ini. Makanya sebenarnya wajar kalau kita terlihat sebenarnya, terdapat perubahan cara makan anak nih selama lagi pandemi. Jadi selera makan anaknya kadang jadi meningkat karena dia stres banget, jadi dia memakai mekanisme coping dengan makanan. Ada juga yang selera makannya malah menurun banget karena dia stres. Jadi cara orang mekanisme coping dia akan stres itu berbeda-beda, ada yang makan berlebih, ada yang malah nggak makan sama sekali, kayak gitu. Lalu kesenangan terhadap makanannya juga berkurang selama pandemi terlihat, lalu ada, kecenderungan untuk makan berlebih karena emosi meningkat, yaitu tadi, karena emosi meningkat jadi dia, apa ya, cenderung, ingin, berlari ke makanan untuk mencari rasa nyaman. Lalu peningkatan kebosanan karena pandemi yang terjadi.
adanya peningkatan respon, akan makanan. Jadi setiap lihat makanan itu langsung responsif banget pengennya makan, padahal dia nggak lapar, nggak dan dia udah kenyang gitu. Jadi dia lebih sensitif sama sinyal lingkungan daripada sinyal lapar dan kenyang di dalam tubuh. Nah, ini yang sebenarnya agak membahayakan ya, karena ternyata terlihat, ada tren nih, anak-anak yang tadinya, maksudnya berat badannya normal, itu jadi mengarah ke, obesitas atau overweight gitu. Karena, terutama di daerah urban ya, yang memang, setting-nya anak-anak memang di rumah, sekolah dari rumah, menggunakan perangkat elektronik, semuanya jadinya bergeraknya memang kurang, apalagi orang tuanya yang memang nggak punya kebiasaan untuk bergerak gitu, yang mana tidak mencontohkan ke anaknya kalau aktivitas fisik itu perlu ditingkatkan. Itu juga bisa ke mana-mana. Nah, ternyata dari semua penyebab ini ada lagi yang, etiologi atau penyebab-penyebab yang lebih kompleks yang menyebabkan gangguan, perilaku makan. Gangguan ini memang udah tingkat berat. Jadi kalau di sini Bapak Ibu pernah dengar tentang, anoreksia, bulimia, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi itu ternyata nggak cuma terjadi di anak remaja atau dewasa, itu bisa dimulai sedari kecil umur 8 tahun bahkan. Nah, bagaimana cara menghindari si perilaku makan menyimpang atau gangguan makan ini, itu ternyata bisa dipupuk sedini mungkin dengan, menerapkan gaya makan yang sesuai gitu. Selanjutnya, nah permasalahan makan pada anak. Ternyata permasalahan makan pada anak atau feeding problems ini kompleks, banyak faktor penyebabnya, jadi bukan karena, mungkin karena dia lagi mau numbuh gigi, tapi bisa jadi karena, cara pemberian makan orang tuanya yang selama ini ternyata, agak menyimpang atau agak kurang sesuai sama pertumbuhan perkembangan, atau sama umurnya, atau kurang sesuai sama style anaknya, karena tiap anak itu berbeda. Lalu memerlukan, penilaian atau asesmen yang komprehensif, nggak cuman kayak kita lihat, "Ya kayaknya anak saya kurang gizi nih, oke berarti saya kasih solusinya cuman ngasih suplementasi." Ngasih suplementasi bisa, tapi itu tidak mengubah perilaku dari anaknya. Jadi bagaimana caranya mengubahnya? Harus pelan-pelan memang mengubah, tidak hanya memberikan solusi dari, segi kuratif saja, tapi juga dari preventifnya gitu. Lalu, solusi sulit makan tidak melulu suplementasi makan, pada kasus berat membutuhkan penanganan profesional multidisiplin. Jadi ternyata kalau kalau di Indonesia memang belum, gitu ya. Kalau di luar itu biasanya ada, tim untuk yang nggak cuma dokter spesialis anak, tapi ada dietitian atau nutritionist, lalu ada, clinical psychologist, dan juga bahkan sampai, speech therapist. Jadi dia terapi bahasa gitu untuk, membantu anaknya itu mengkomunikasikan sebenarnya dia itu punya masalah psikologis apa, atau apa masalah dia saat, tidak mau makan gitu. Jadi sebenarnya ini sangat kompleks, jadi wajar kalau seandainya, di sini mungkin ada ibu-ibu yang mengalami, hal yang misalnya dia sekarang menghadapi anaknya yang GTM atau gerakan tutup mulut gitu ya, itu stres itu sebenarnya wajar karena memang, tidak mudah gitu ya, bahkan untuk ditangani oleh profesional multidisiplin aja ini tidak mudah gitu. Tapi bisa dilakukan, diajarkan dari, setting rumah. Apa yang terjadi pada anak saat proses makan? Nah, pertama mungkin, sekilas aja, apa sih sebenarnya yang terjadi di proses makan? Ternyata itu merupakan proses yang sangat kompleks di saat anak mengunyah makan itu, memerlukan interaksi dari berbagai sistem syaraf, terus mekanisme orofaringeal yang, sekitar tenggorokan dari, ujung, lidah, pangkal tenggorokan, sampai pokoknya semua tenggorokan, kerongkongan, sistem pernafasan, saluran pencernaan, dan, dengan dukungan struktur, otot muka, tulang-tulang wajah, persendian, dan semuanya itu bekerja sama. Nah, bayangin kalau seandainya ada satu aja sistem di sini yang terganggu, seluruh proses ini bisa jadi terganggu. Apalagi kalau lebih dari satu sistem yang terganggu. Misalnya ada gangguan saluran pernafasan, ada gangguan sistem pencernaan. Jadi kalau dibilang apakah GTM itu atau kalau anak lagi nggak mau makan tuh cuman bener-bener karena dia, mmm, nggak mau buka mulut aja, tapi ternyata bisa kita cek lagi, sebenarnya dia nggak mau makan apakah jangan-jangan dia ada infeksi, apakah dia ada, sakit lain yang membuat dia jadi nggak nafsu makan, atau yang membuat dia jadi terhambat, laju pertumbuhannya karena memang makanan yang dia konsumsi malah berlari untuk, mengatasi infeksi tersebut gitu. Jadi
kok, udah makan terus anaknya tapi nggak naik-naik berat badannya. Nah, itu bisa kita assess sendiri. Maksudnya dari segi orang tua itu juga ada cara untuk menilai, kira-kira bagaimana sih anaknya itu apakah memiliki masalah makan yang berbahaya gitu, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, berbagai penyebab masalah makan tadi atau feeding problems itu ada banyak, ternyata. Ada kemungkinannya, ada berpotensi dia punya abnormalitas dari struktur tubuh, dari anatomi, dari morfologinya, apalagi yang digunakan untuk mencerna makanan. Contohnya, dia mengunyah, terus dia suka tersedak, terus kita bilang, "Kok dia tersedak? Apa kurang teksturnya kurang bener?" Ternyata ada kasus kayak gitu, ternyata dia ada gangguan di, tenggorokannya dan kerongkongannya gitu. Jadi ternyata ada abnormalitas dari struktur atau anatomi, dari anak tersebut. Jadi yang mana, kalau kayak gitu treatment-nya nggak mungkin dengan, feeding practice aja, tapi juga harus ada treatment medisnya gitu. Makanya kenapa ini jadi kompleks, karena ternyata penyebabnya bisa banyak banget. Lalu gangguan perkembangan syaraf atau riwayat tumbuh kembang. Jadi kemungkinan misalnya dia ada, riwayat autisme, terus ada kemungkinan dia penyakit syaraf yang lainnya, itu juga bisa menjadi gangguan dia nggak mau makan. Lalu gangguan cara pemberian makan, yaitu cara pemberian makan orang tua yang kurang tepat atau misalnya yang memaksa, yang agak kasar gitu, yang membuat anaknya itu takut sama tiap kali momen makan dia malah ketakutan gitu. Nah, gangguan fisiologis tubuh itu juga mungkin terjadi seperti gangguan penyerapan gizi. Jadi misalnya, kenapa dia punya masalah makan? Dia makan terus tapi berat badannya nggak naik-naik. Kenapa bisa terjadi? Padahal asupannya cukup selalu di atas 85% misalnya sekali makan lengkap. Tapi ternyata, ada gangguan penyerapan zat gizinya, makanya jadinya dia, nggak, kurang terhambat gitu laju pertumbuhannya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga, jadi intervensinya bisa tepat yang diberikan. Lalu pemberian asupan gizi yang kurang tepat itu juga mungkin karena komposisi atau tekstur makanan yang kurang tepat di umurnya, atau memang menurut, apa ya, kondisi pencernaan dia atau kondisi, kesehatan dia, karena setiap anak kondisinya berbeda-beda. Nah, mmm, belum ada memang, apa ya, satu term atau, iya, satu terminologi yang, menunjukkan kalau nih, kalau feeding problems tuh namanya ini. Nah, cuman kalau seandainya, eee, saya sudah, jadi sudah banyak, terms-terms, masalah anak, masalah makan anak yang, sudah, diteliti oleh banyak peneliti gitu ya. Nah, tapi ternyata WHO itu, membuat framework yang klasifikasinya itu berdasarkan functioning, disability, sama, health untuk, kesehatan anak. Nah, di saat dia membuat framework itu, di-propose-lah kalau ada feeding disorders atau, gangguan pemberian makan pada anak-anak, pediatric feeding disorders, itu yang paling sesuai di antara semua, mmm, terminologi dari masalah makan. Nah, kenapa yang ini dianggap paling sesuai? Karena ini mencakup keseluruhannya. Seperti misalnya dia ada, definisinya adalah gangguan asupan makan secara oral yang berhubungan dengan disfungsi atau tidak berfungsinya atau kurang berfungsinya, dari segi medis atau memang tadi contohnya ada abnormalitas anatomi atau morfologi tubuh, lalu penyerapan zat gizinya, lalu juga dia mencakup keterampilan pemberian makan pengasuh atau orang tua, dan juga faktor psikososial, apakah di rumahnya dia hidup di lingkungan yang penuh stres, apakah dia biasa makan, sambil main-main, jadi selalu penuh distraksi, dan sebagainya macamnya. Nah, kita bisa bahas lagi selanjutnya, poin penting, dalam mengenali permasalahan makan pada anak. Jadi tidak semua anak itu bakal yang nggak mau makan itu semuanya termasuk di pediatric feeding disorder. Untuk dia masuk ke diagnosis kriteria ini, dia harus dalam tingkat yang parah gitu ya. Karena kalau setidaknya 1 sampai 2 sistem, feeding yang memang terganggu. Nah, kalau seandainya cuman dia nggak mau makan sesekali aja, di bawah 3 bulan, tidak di atas 3 bulan lebih, itu tidak perlu terlalu khawatir, cuman kita bisa,
melihat nih, sebenarnya sepenting apa dan haruskah kita sekhawatir itu sama permasalahan anak kita. Kita bisa menanyakan bagaimana manifestasi atau dampaknya, masalah makan yang ada. Apakah dia berpengaruh sama peningkatan berat badannya? Apakah jadi terhambat? Apakah jadi ada gangguan, misalnya dari anaknya yang tadinya suka makan, jadinya jadi nggak suka makan dan itu dalam waktu jangka panjang yang lama gitu ya. Dan dalam, apa, fase kehidupan anak-anak atau balita atau bahkan baduta itu sangat krusial gitu, karena memang 1000 hari pertama kehidupan itu yang memang harus dipromosikan dan harus memiliki gizi optimal gitu ya untuk, demi, perkembangan kognitif yang optimal. Nah, yang kedua adalah apakah anak menderita penyakit tertentu. Jadi kita harus juga tahu, kalau dia mengalami masalah makan apakah dia ada infeksi tadi, seringkali misalnya dia kalau anak laki-laki balita gitu ya, dia tiba-tiba jadi GTM dan nggak mau makan sama sekali, ternyata dia infeksi kandung kemih, atau bisa infeksi yang lainnya gitu. Itu juga, bisa makanya dicek ke dokter spesialis anak untuk melihat apakah ada penyakit tertentu. Lalu apakah terdapat dampak pada berat badan, pertumbuhan, dan perkembangan anak tersebut sesuai umurnya. Jadi, misalnya di sini udah ada KMS, bisa dilihat ya dari laju pertumbuhannya, apakah sudah sesuai, atau apakah melandai, ataukah melambat gitu ya, pertumbuhannya kurang, garisnya tuh kurang gitu, kurang sesuai. Nah, itu juga perlu diperhatikan dan, bisa langsung di-raise concern-nya gitu ya ke, dokter atau nutritionist. Lalu, bagaimana suasana hati atau kondisi makan anak saat makan. Jadi, kondisi emosi anak misalnya kita lihat tiap dia makan dia senang banget, hahaha, ketawa-tawa. Ada juga yang tiap mau makan dia nangis, nangis mulu. Jadi seakan-akan dia ketakutan tiap makan. Nah, itu kita perlu lihat lagi apakah kita kalau ngasih makan itu maksa, "Ayo abisin abisin," gitu. Nah, itu membuat dia tidak responsif, membuat dia jadi takut, membuat dia mengasosiasikan proses makan itu menjadi, apa ya, experience yang negatif gitu. Lalu apakah ada faktor tekanan dari keluarga? Mungkin aja dia makan udah bener nih sama keluarga yang lain, tapi waktu dia lagi makan, misalnya orang tuanya berantem di depan dia, atau kakaknya berantem, atau tekanan lainnya gitu. Jadinya, faktornya memang nggak cuman dari proses pemberian makan itu aja, tapi suasana yang ada waktu dia lagi makan itu juga sangat berpengaruh. Lalu cara praktis untuk mengenali masalah makan pada anak itu bisa dilihat apakah anaknya terlihat lemas atau sesak saat makan, atau menyusui misalnya yang masih menyusui. Lalu apakah anaknya sering tersedak, jadi dia lagi makan terus tersedak. Nah, eee, tersedak sama gagging itu beda ya, jadi dia ada kemungkinan cuman bluk doang gitu, yang misalnya, airnya kebanyakan atau kayak dia lupa menahan nafas sebelum menelan makanan, itu juga bisa agak sedak dikit, tapi tersedak yang tersedak banget itu yang sampai batuk-batuk banget, lalu, sampai terlihat dia kesakitan, lalu kesulitan menelan atau muntah-muntah. Nah, itu bisa langsung diperiksakan, ke dokter ya, untuk dicek apakah dia ada, abnormalitas dari, proses menelannya gitu. Lalu apakah anak mengalami diare, apakah diarenya berdarah, apakah berkepanjangan, apakah berapa hari diarenya, sudah berapa lama, apakah kronik. Lalu apakah terjadi penurunan berat badan dan landainya laju pertumbuhan tadi. Lalu kita juga bisa assess juga apakah anak terlihat kesakitan saat makan, apakah anak stres atau takut saat makan. Nah, hal yang dapat diterapkan untuk mencegah masalah makan itu sebenarnya ada banyak, tapi ini mungkin dibagi menjadi 3, jadi jadwal, prosedur, dan lingkungan. Nah, dari segi jadwal itu bisa diterapkan. Jadi walaupun kita harus mendorong, responsive feeding atau, cara makan yang responsif dari anak, supaya anak lebih mengenal, akan sinyal lapar dan sinyal kenyangnya, itu kita juga mesti sebagai orang tua atau pengasuh, itu juga kita harus memberikan, kita punya kewajiban untuk memberikan makanannya nih, dengan jadwal yang teratur gitu. Dicoba dulu dengan jadwal teratur, biasakan, makan jadwal yang teratur, beri makan selingan di antaranya, lalu pemberian makan sebaiknya tidak lebih dari 30 menit, karena kalau lagi lebih dari 30 menit, dia terlalu terdistraksi, nanti dia malah main-main yang lain. Jadi dia harus tahu proses makan itu adalah khusus untuk makan, bukan untuk sambil main atau sambil nonton gadget. Jadi dia kalau sambil nonton gadget, bahkan orang dewasa pun nih kalau makan sambil nonton dan sebagainya macamnya, itu artinya dia makan dalam posisi autopilot. Jadi dia tidak sepenuhnya secara sadar, dan sensitif terhadap
lidahnya, segala indera yang dia gunakan untuk makan, di saat dia tidak sensitif, dia menjadi mindless eater. Nah, waktu dia jadi mindless eater, dia jadi tidak tahu apakah dia sebenarnya udah kenyang, apakah belum. Di konteks anak kecil, dia biasanya malah kalau kebanyakan distraksi, jadinya dia terlalu tertarik sama hal lain. Nah, hal itu yang dihindari. Lalu tidak memberikan makanan lengkap di antara jadwal yang ditetapkan. Jadi misalnya pagi, siang, sore, terus, anaknya kayak nangis gitu, "Ah, ya udahlah kasih aja makannya jam 3 sore." Padahal dia seharusnya jadwal makan lengkapnya bukan jam 3 sore, misalnya jam 3 sore masih snack selingan doang. Nah itu, jangan seperti itu, karena nanti kalau dia kepenuhan di jadwal selingan, di jadwal makan beneran dia sudah tidak mau makan full meal lagi gitu. Jadi harus diakali gitu. Lalu hal yang dapat diterapkan untuk mencegah masalah makan pada anak dari segi lingkungan ya, itu bisa, dengan menciptakan atmosfer netral saat makan. Kenapa netral? Nggak boleh terlalu, kayak, "Ayo semangat, ye, kita mau makan." Nggak boleh terlalu over excited, itu juga nggak boleh. Karena kenapa? Karena di saat nanti ada momen kita nggak over excited, itu nanti anak akan kayak, "Kok nggak over excited? Kenapa nggak seneng? Aku kan mau makan." Biasanya kan seneng. Nah, dia jadi bertanya-tanya dan jadinya malah nggak mau makan. Makanya kita harus buat fase yang sama gitu ya. Jadi netral aja, "Oh iya, memuji nggak apa-apa, tapi nggak boleh berlebihan," gitu. Kalau seandainya dia pintar, ya udah pintar, tapi nggak boleh terlalu, "Oh ya pintar banget," sampai berlebihan gitu. Lalu sebaliknya kita tidak boleh juga memaksakan, terlalu memaksakan sampai, pemberian makannya sampai membuat dia ketakutan, dia mau makan, "Hayo habisin!" Dimarahin banget. Nah, biasanya orang tua zaman dulu ya, jujur aja saya sendiri juga mengalami itu. Jadi waktu kecil misalnya kita dipaksa orang tua untuk menghabiskan, "Ini harus habis, ini harus habis," di saat sebenarnya udah kenyang banget atau memang udah nggak mampu lagi. Tapi banyak narasi-narasi di mana orang tua sering bilang kalau kayak, "Ini kalau nggak habis dihukum apa," gitu. Nah, itu nggak boleh kayak gitu, karena jadinya ada paksaan dan dianya jadi tidak sensitif sama sinyal lapar dan kenyangnya dia. Nah, itu tidak memupuk, intuitive eating sedari kecil. Nah, kenapa nanti intuitive eating perlu? Karena itu merupakan pencegahan dari perilaku makan menyimpang, yang mana, harus kita hindari gitu. Lalu juga kita perlu menyiapkan serbet untuk alas makan, terus tidak terdapat distraksi tadi, terus bener-bener, bikin suasana makan tuh kayak suasana makan. Jadi anak juga ikutan duduk bareng orang tuanya yang juga ikutan makan. Jadi anak tahu itu proses itu adalah waktu makan yang harus semua orang menghabiskan makanannya gitu. Jadinya anak udah tahu, kapan dia harus makan, kapan tidak. Lalu makanan bukan diberikan sebagai hadiah. Jadi bukan misalnya misalnya dia habis melakukan sesuatu pintar, "Yeay pintar, nanti kamu dapat donat ya." Nah, itu tidak boleh seperti itu, karena dia makan itu di saat dia lapar. Dia berhenti makan di saat dia kenyang, bukan karena membuat makan itu sebagai hadiah atau bahkan hukuman, gitu. Nah, kalau dari segi prosedur itu bisa misalnya anaknya nggak mau makan, coba berikan makan dalam porsi kecil, misalnya yang tadinya agak besar, solid food-nya, terus dipotong lebih kecil, terus berikan makanan utama, yang keras-keras dulu, baru yang cair-cair terakhirnya. Jadi misalnya ada minum, itu jangan awal-awal, nanti dia kenyang. Berikan minum terakhir, jangan sampai ada dia seling-selingan minum. Terus dorong anak untuk makan sendiri, ini penting juga nih, banyak anak yang umur 3 tahun umur 3 tahun atau 2 tahun ke atas bahkan itu masih selalu makan disuapin gitu. Sebenarnya mungkin orang tuanya memang sayang banget nggak apa-apa, tapi itu, sebenarnya, nanti kalau waktu berkepanjangan, kalau dia tidak melatih dirinya untuk makan sendiri, dia jadi tidak punya otonomi akan dirinya in terms of waktu proses makan gitu. Jadinya itu harus dilatih sebisa mungkin di saat kita lagi makan, anak juga dikasih dan didampingi, cara dia memakai alat makan dan sebagainya. Lalu hentikan makan jika 10 sampai 15 menit anak tidak mau makan. Nah, misalnya kita udah ngasih makanan terus 10 sampai 15 menit awal anaknya nggak mau makan sama sekali, itu dihentikan karena anaknya artinya lagi nggak mau makan sama sekali. Tapi kita, selama 10, 15 menit itu kita juga mencontohkan nih seperti yang tadi dibilang Mbak Nurul juga modeling tadi di mana orang tuanya juga mencontohkan makan bareng anak-anaknya. Jadi, dia juga akan makan nantinya gitu. Lalu membersihkan mulut hanya dilakukan jika makan udah selesai. Jadi biarin berantakan itu bagus gitu, membuat dia, memegang tekstur makanan, seperti yang contoh di gambar dia merasakan finger foods gitu ya, makanan yang bisa dia genggam, itu bagus untuk, melatih motoriknya juga. Lalu membersihkan mulut anak ini kenapa penting untuk akhir, karena dia takutnya,
dia jadi punya feeling, "Oh kalau udah dibersihin, udahan berarti," gitu. Nah jadinya jangan kayak gitu, biarin aja itu prosesnya selesai, baru terakhirnya dibersihkan semuanya. Nah, kenapa hal-hal tersebut penting untuk dilatih sedini mungkin? Ternyata ini ada kaitannya. Anak yang sudah dibiasakan dengan, feeding style atau cara makan yang, memang apa ya, koersif atau, negatif itu ternyata dapat mengarah ke hubungan dia yang buruk dengan makanan nantinya waktu dia besar. Hubungan buruk dengan makanan itu gimana sih? Ternyata hubungan buruk dengan makanan itu banyak penyebabnya, dan itu dapat mengembangkan perilaku makan menyimpang atau gangguan perilaku makan, atau bahasa Inggrisnya eating disorders. Nah, sebenarnya onset awal atau munculnya eating disorders itu umumnya ternyata terjadi pada anak usia sekolah. Ini creepy banget sebenarnya karena memang budaya diet di kita, sudah mendarah daging gitu ya, yang di mana kita menganggung-anggungkan bentuk badan tertentu gitu, di mana orang tua pun memuji-muji orang lain di depan anaknya, in terms of bentuk tubuh dan berat badan. Jadi misalnya anak itu langsing, tinggi, cantik, "Ih, wah anak itu cantik, tinggi, langsing," dan selalu berkaitan dengan bentuk badan gitu misalnya. Nah, itu juga dihindari sebisa mungkin supaya anak tidak mengembangkan rasa insecurity di saat dia tidak melihat dirinya seperti itu. Jadi, kalau seandainya dia tidak melihat diri dia misalnya anaknya, kurang berat badannya, terus, dia melihat anak tetangga yang gemuk gitu ya, terus orang tua kayak tadi yang udah disebut juga kalau anak yang gemuk itu sering dibilang sehat gitu. Padahal anak yang gemuk itu, nanti lama-lama akan jadi obesitas kalau dia dibiarkan. Nah, kalau orang tetangga misalnya orang tua gitu bilang, "Lihat tuh anak tetangga gemuk kayak gitu, kamu kurus kayak gini." Artinya dia akan lama-lama terpatri di pikirannya, di mana dia akan memiliki citra tubuh negatif akan dirinya sendiri, di mana dia jadi tidak mencintai dirinya, jadi kemana-mana. Jadinya dia tidak punya perilaku tidak sehat akan makanan dan aktivitas fisik gitu. Dia bisa diet berlebihan, diet ekstrim, olahraga berlebihan, dan sebagainya macamnya, terutama ini untuk anak remaja ya. Nah, tapi onsetnya itu sendiri tuh kalau ditarik itu bisa dari sedini mungkin, kelas 1 sampai 2, 3 SD tuh udah bisa kayak gitu. Makanya kenapa penting banget kita untuk mencegah eating disorders ini dari sedini mungkin dengan menerapkan feeding problems yang, sesuai tadi gitu. Terus, selanjutnya, eating disorders Indonesia gambaran aja sedikit, kalau, eating disorders di anak-anak dan remaja di Indonesia itu, kesadaran akan perilaku makan menyimpangnya ini masih cenderung sangat rendah, karena masih belum terdapat alur treatment yang jelas juga, belum terdapat apa ya, masih jaranglah orang, meskipun sudah mulai meningkat concern akan penyakit mental gitu ya, karena eating disorders merupakan gangguan mental, tapi memang masih sangat kurang gitu treatment-nya, atau orangnya mesti nyari pertolongan ke mana, itu biasanya, generally orang masih bingung. Terus belum dapat opsi treatment multidisiplin berbagai pelayanan kesehatan, sedangkan kalau misalnya di, UK gitu, dia terdapat, satu spesialisasi eating disorder sendiri yang terdiri dari, multidisiplin, profesional multidisiplin gitu ya, yang bisa nge-treat anak dengan eating disorders dan juga feeding problems tadi. Jadi makanya, mesti hati-hati jangan sampai anak kita kayak gitu di Indonesia karena memang belum ada yang se-established di luar gitu. Meskipun sekarang udah menitih ya, udah mulai ada, tapi semua juga masih belajar gitu. Lalu belum adanya screening skala kecil maupun besar, jadi memang datanya sangat minim. Screening skala besar se-Indonesia gitu belum ada, jadi kita belum tahu, data keseluruhannya, tapi setelah ada data, dari beberapa lokasi skala kecil, misalnya di beberapa daerah di Jakarta atau lokasi urban ternyata, ada potensi peningkatan resiko, anak-anak muda atau anak remaja itu memiliki gangguan perilaku makan. Jadi memang harus sangat sangat diperhatikan. Nah, tipe-tipe dari eating disorder sendiri tuh ada apa sih? Kalau mungkin Bapak Ibu di sini sering dengar tentang anoreksia, bulimia, binge eating disorders itu, yang paling terkenalnya gitu ya. Padahal ada banyak yang jenis lainnya menurut DSM-5 atau Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi dia ada anoreksia, itu mungkin kalau paling terlihat itu loh anoreksia karena dia biasanya orang yang underweight atau yang
sangat rendah berat badannya karena dia diet ekstrim dan ada, distorsi dari citra tubuh, jadi dia tidak puas akan bentuk tubuhnya, ada berbagai macam. Lalu kalau bulimia nervosa biasanya udah diet, diikuti oleh gagalnya diet, terus dia, binge eating atau makan berlebih, lalu dia memuntahkan atau memiliki kompensasi perilaku, untuk mengeluarkan makanan tersebut, bisa dengan laksatif dan sebagainya macamnya. Nah, di antara semua ini sebenarnya yang paling sering itu adalah other specified feeding or eating disorders. Jadi ternyata, ini itu adalah jenis eating disorders yang ternyata mencakup semua eating disorders yang lain, tapi dengan frekuensi lebih rendah gitu. Sedangkan yang lainnya itu memang udah tingkat parah. Nah, spektrumnya luas, jadi dia itu ada yang memang severe and enduring, yang memang udah, dia kronik dan lama gitu ya mengidapnya. Ada yang memang baru early banget, yang high risk, ada juga yang masih, sindromnya belum full, ada juga yang sindromnya sudah full. Nah, sindrom yang sudah full ini biasanya sudah masuk kriteria diagnosis untuk dia punya gangguan perilaku makan. Tapi kalau dia masih tinggi resikonya, itu masih gampang untuk diberikan intervensi dini, sehingga kita harus cepat-cepat mengidentifikasi jika ada gangguan perilaku makan di anak, gitu. Nah, ini contohnya salah satu ARFID ini atau Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, itu biasa terjadi sama anak. Dia gangguan makan pada anak yang biasanya terjadi karena ada kesulitan makan, tapi tidak diikuti adanya, gangguan citra tubuh. Jadi dia tidak punya concern akan gangguan citra tubuh, tapi dia memiliki penurunan berat badan signifikan, sampai ada faltering growth atau gagal tumbuh, lalu defisiensi gizi yang sangat signifikan gitu ya, lalu kebergantungan akan suplementasi, oral atau feeding, terus ditandai dengan gangguan fungsi psikososial. Jadi ini, buat informasi aja sih, kayak, saya harap memang nggak ada gitu ya anak dari bapak ibu yang, memiliki ARFID ini, karena memang ini sudah tingkat parah sebenarnya, karena dia, diagnosisnya sudah sampai, ada kemungkinan dia kemungkinan dia stunting bahkan karena ini. Nah, ARFID ini terjadi bukan kalau stunting kan bisa jadi karena faktor ekonomi, dan sebagainya macamnya. Nah, kalau ARFID ini tidak ada gangguan akses akan makanan sehat. Jadi dia punya akses yang cukup dan sebagainya macamnya, tapi terjadi penurunan badan signifikan gitu. Lalu selanjutnya, itu tadi untuk gambaran ARFID. Nah, ini ada tantangan umum dalam menghadapi eating disorders pada anak dan remaja. Tantangan umumnya apa? Sulit sekali mengkaji ini either feeding disorders atau eating disorders. Jadi dia permasalahan makan anak itu, essentially dia tuh sulit mengkaji penyebabnya dan asesmennya, menilainya secara komprehensif itu susah. Karena apa? Karena biasanya kan kita kalau mau nanya konseling gizi atau bertanya masalah gizi, riwayat gizinya, itu biasanya akan lebih enak kalau nanya sama orangnya langsung. Tapi anak-anak karena dia belum, kebanyakan anak-anak itu belum memiliki apa ya, kemampuan kognitif yang cukup gitu untuk mengkomunikasikan atau mengartikulasikan masalahnya kepada orang atau kepada orang tuanya, jadinya susah untuk di-assess. Makanya ini merupakan, ilmu yang masih dikembangkan juga dan yang masih perlu penelitian lebih lanjut. Lalu, pertumbuhan fisik dan pendewasaan kognitif itu harus diperhatikan saat memberikan penanganan. Jadi harus disesuaikan sama umurnya, sama, perkembangannya dia di saat itu, gitu. Nah, ini untuk gambaran seberapa parahnya, kalau kita tidak menerapkan gaya makan atau gaya pemberian makan orang tua yang sesuai sedari kecil. Karena ternyata pas udah besar atau pas dia remaja, ada kemungkinan dia mengembangkan eating disorders. Nah, ternyata ada 3 nih faktor predisposing, precipitating, perpetuating. Jadi yang memulai, faktor-faktor yang memulai berkembangnya eating disorders, yang memperpanjang terjadinya eating disorders, atau yang malah memicu terjadi eating disorders. Jadi pas dilihat dari segi biologisnya, ada kemungkinan genetik juga mungkin, sebesar 20-25% itu dari orang tua, misalnya ibunya dia punya eating disorders, anaknya juga. Makanya tadi kenapa modeling atau bahkan habit orang tuanya makan itu, kebiasaan orang tuanya makan itu akan dicontoh oleh anaknya. Jadi untuk kita punya anak dengan kebiasaan makan yang bagus, orang tuanya harus memperbaiki kebiasaan makan mereka juga. Lalu, pubertas juga meningkatkan resiko, karena pubertas itu,
periode yang paling vulnerable atau paling rentan ya bagi di masa hidup seseorang, untuk dia mengalami transisi dan dia mudah sekali terindoktrinasi dan rentan akan berkembangnya eating disorders gitu. Lalu dia ada kemungkinan misalnya dia udah punya gangguan personalitas, terus dia misalnya udah kurang pede, terus dia punya depresi. Ini bisa jadi juga dipupuk oleh isu keluarga nih ya, isu keluarga dari psikososial. Isu keluarganya bisa dilihat dari misalnya keluarganya itu dia suka itu memuji orang yang sempurna dari sisi badan gitu, sempurna dari sisi badan. Nah, jadi dia bentuk badannya misalnya sangat tinggi, kecil, terus kayak, "Nah, kamu harus kayak gitu, kamu nggak boleh makan banyak, kamu harus diet kayak gitu." Itu dia akan stres dan kepikiran terus dan membuat dia, "Oke, saya harus diet ya, saya memang harus diet seumur hidup," gitu. Ada kecenderungan untuk anak-anak, terutama anak perempuan ya, di anak remaja itu untuk dia menerapkan perilaku diet ini di saat itu sebenarnya tidak penting bagi dia dan dia membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk bertumbuh dan kembang karena dia masih anak-anak gitu. Lalu yang bisa memicu lagi perkembangan dari eating disorders ini juga isolasi, yaitu selama pandemi ini yang mana memang kita diwajibkan untuk lockdown gitu ya di rumah. Nah, itu meningkatkan risiko dari anak mengembangkan perilaku makan tadi. Jadi makanya kenapa ini perlu banget diperhatikan apalagi anak-anak yang di sini mungkin yang punya anak remaja atau memang punya saudara yang remaja itu terus suka menyendiri di kamar segala macam. Itu mungkin bisa diajak ngobrol, ditanya-tanyain apakah dia punya masalah, bagaimana kondisi, ya, diperhatikan gimana gimana suasana hatinya, bagaimana hubungan dia dengan aktivitas fisik, bagaimana hubungan dia dengan makanan, supaya kita bisa lihat dan mencegah jika ada gangguan makan sedini mungkin gitu. Ini tadi udah gambaran kalau memang ada tinggi resiko spektrumnya eating disorder sampai yang sangat parah. Nah, ini masalah klinis yang dapat terjadi kalau seorang anak itu memiliki eating disorders. Apa sih eating disorders manapun ya, ini ada kemungkinan dia terhambat di pertumbuhan dan perkembangan fisik, terutama kalau dia diet ekstrim, kayak misalnya dia anoreksia nervosa, dia diet ekstrim sampai underweight banget, underweight yang severe gitu ya, yang parah. Nah, itu meningkatkan risiko stunted, jadinya dia nggak maksimal pertumbuhannya atau growth spurt-nya tidak tercapai, jadinya dia tidak bisa lagi laju pertumbuhannya sesuai grafik pertumbuhan misalnya. Terus terjadi keterlambatan atau gangguan pada pubertasnya, jadi dia ada kemungkinan juga mengalami gangguan siklus menstruasi kalau perempuan, bisa jadi dia nggak mens, harusnya dia mens karena dia kurang asupan energinya, kurang cadangan lemaknya dalam tubuh, lalu penurunan peak bone mass atau massa tulangnya ya, jadinya dia ada kemungkinan nanti jika di masa tua dia kurang padat tulangnya sehingga cenderung osteoporosis. Nah, itu makanya harus cegah sedini mungkin. Sedikit aja info tentang dampak kelaparan berat kalau seorang anak itu memang diet, karena dia mau diet ekstrim gitu ya, ini anak-anak usia sekolah biasanya, anak usia sekolah sampai remaja, itu biasanya ini bahkan masih bisa diterapkan di case kita, di umur yang dewasa muda atau umur dewasa bahkan di atas 25 tahun. Dampak kelaparan itu apa aja sih? Ternyata nggak cuman perubahan fisik, yang mana perubahan badan ekstrim itu nggak cuman itu, tapi juga sikap dan perilaku perilaku akan makanan, kecenderungan makan cepat, makan berlebih, rasa bersalah yang muncul, peningkatan rasa lapar, terus kecenderungan makan cepat ini kenapa bisa terjadi? Karena dia mindless selama makan, tidak sadar sepenuhnya, lalu perubahan emosi terjadi, depresi, cemas setelah makan karena dia stres tadi udah makan, padahal seharusnya dia mensyukuri tadi dia habis makan, terus perubahan sosial, dia merasa kurang terus perubahan kognitif terganggu, konsentrasi, perubahan fisik, aktivitas motivasi, dan jadi lemah seperti orang anemia gitu ya. Lalu manajemen dietetik ini sedikit untuk teman-teman profesional, rekan sejawat mungkin ya, sedikit gambaran, ini manajemen eating disorders itu harus multidisiplin karena harus ada psikologisnya, ada dietetiknya, tapi ini dari segi dietetiknya adalah restorasi dari berat badan atau pengembalian berat badan sampai normal lagi, lalu
mencapai asupan gizi agar memenuhi kebutuhan, tapi harus memperhatikan kondisi vital karena ada kemungkinan refeeding syndrome. Lalu kembalikan pola makan akan normal agar normal, beri edukasi sesuai evidence study ini, nggak cuma tentang pengetahuan, tapi cara makan juga. Jadi bagaimana caranya makan secara mindful atau secara intuitif gitu. Nah, Iya, ini maaf sedikit Mbak Tita, lagi. 2 menit lagi ya Mbak Tita Iya, ya? udah 2 slide lagi. Terapkan, responsive feeding. Nah, ini responsive feeding sedini mungkin ini juga bisa dilakukan untuk mencegah atau memupuk, makan secara intuitif, sedini mungkin. Jadi maksudnya kenapa ini untuk mencegah pengembangan perilaku makan menyimpang seperti eating disorders. Bisa dengan, membentuk perilaku makan sehat. Jadi membentuk perilaku makan sehat ini sangat penting untuk diterapkan dan dicontohkan dari orang tuanya. Tanggap dengan sinyal sebagai orang tua atau pengasuh, mesti tanggap akan sinyal makan anak. Jadi, di saat anak terlihat lapar, misalnya dia menangis atau dia memajukan palanya mendekat ke makanan, atau dia membuka mulutnya seperti dia mau lapar. Nah, itu artinya sinyal dia lapar. Kalau dia sinyalnya kenyang, misalnya dia malah menjauhkan dirinya dari piring, terus dia misalnya memalingkan muka, sebagai macamnya. Lalu ada orang Terus, menerapkan responsive feeding juga bisa dengan, orang tua memberikan makan langsung pada bayi, anak yang lebih tua itu bisa didampingi untuk makan, bahkan anak bayi pun yang masih di bawah 2 tahun, masih di bawah 1 tahun itu bisa di-encourage atau didorong untuk, mencoba makan sendiri meskipun masih terus didampingi dan diperhatikan gitu ya, apakah asupannya, tercapai. Lalu berikan makanan secara perlahan dan sabar, jadi tidak dikorelasikan dengan, lingkungan yang negatif, proses makannya, kenalkan kombinasi makanan, rasa, tekstur, beraneka ragam. Nah, ini penting banget karena banyak, orang tua yang memang malas atau memang kurang tahu gitu gimana cara mengolah atau memodifikasi resep supaya anaknya bisa, suka berbagai macam makan dan tidak selektif akan makanan. Ternyata semakin dini dikasih kombinasi berbagai kelompok makanan dengan rasa dan tekstur yang berbeda, dia akan lebih tinggi, acceptance-nya nanti waktu dia usia besar ke makanan, terutama sayur dan buah tadi yang misalnya, notabene-nya rasanya tidak, seenak makanan yang tinggi manis atau tinggi kalori yang lainnya. Nah, jadi, jika dia tidak suka satu makanan, itu jangan langsung secara langsung dihilangkan, tapi dicoba perlahan, sampai dia bisa, menerima makanan tersebut. Terus anggap waktu makan sebagai periode pembelajaran dan pendekatan dengan anak. Jadi jadikan itu waktu bonding, dilihat mata anaknya waktu lagi makan, lalu jadikan itu periode pembelajaran buat anaknya juga explore, dia bisa memegang finger foods, memegang makanan, merasakan tekstur makanannya, terus tidak ada paksaan juga. Nah, ini slide terakhir, ada cara memupuk, hubungan baik, dengan makanan, kenapa penting memupuk hubungan baik, dengan makanan supaya anak itu nantinya tidak memiliki hubungan buruk seperti yang tadi, karena dia punya concern akan citra tubuhnya, atau bentuk tubuhnya, atau karena dia pengen kayak orang, gitu. Jadi kita harus memupuk hubungan baik ini dengan anak. Bagaimana caranya? Memberikan variasi makanan tadi, dari segi tekstur, dari segi kelompok makanan, warna makanan, ajak anak menyiapkan makan di dapur. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau anak yang sudah bukan bayi ya, yang anak usia sekolah gitu misalnya, atau bahkan anak balita, kita ajak dia, cara menyiapkan makan di dapur. Jadi dia melihat, "Oh gini loh prosesnya." Jadi dia lebih menghargai waktu dia lagi makan makanan sehat tersebut. Apalagi kalau sayur-sayur dan buah itu, misalnya anak yang nggak suka sayur dan buah, kita juga bisa motong-motong, sesuai bentuk-bentuk yang dia suka, misalnya bentuk sayur dan buahnya. Misalnya wortel dibentuk bebek atau bagaimana. Terus jika sulit makan sayur, bisa beri porsi kecil-kecil, sajikan dengan berbagai macam seasonings atau bumbu. Terus berikan kepercayaan pada anak saat makan, seperti saat makan manis nih contohnya ya. Sering banget orang tua kayak, "Kamu makan kue, nggak boleh dilarang-larang." Terus sampai dia diam-diam sembunyi nyari, Oreo misalnya, dia mau makan, sembunyi diam-diam karena dia tahu orang tuanya pasti ngelarang dia, jadi dia, harus makan itu sembunyi-sembunyi. Jadinya itu punya hubungan buruk dia jadi nantinya dengan makanan, karena
Dengan kayak gitu dia punya mental tertentu akan, oh kalau makanan ini buruk, makanan ini baik, makanan ini jelek, makanan ini junk food. Padahal yang seharusnya dipupuk itu adalah makanan yang bergizi seimbang, dan anaknya tahu sebenarnya dia itu harusnya makan, seandainya dia makan manis, dia bisa menavigasikan emosinya dan berhenti di saat yang tepat gitu. Jadi dia tidak makan berlebih, dan dia tahu sebenarnya, di saat ada proses psikologis juga yang mengarah kalau seandainya dilarang-larang, orang itu malah jadi pengen, tapi kalau nggak dilarang malah dia jadi, netral gitu, jadi nggak terlalu pengen, dan itu tidak semenarik yang sewaktu makanan itu tidak semenarik sewaktu dia dilarang gitu. Lalu atur suasana agar anak menikmati makanan, seperti tadi dari lingkungan, orang tuanya juga ikut makan, terus di depan anak biasakan memuji orang, karena kualitasnya, bukan karena berat badan atau bentuk tubuh, jadi dia tidak punya concern akan apakah dia itu kurang dan sebagainya macamnya, lalu memberikan contoh gaya makan secara intuitif atau insting, secara mindful yang sadar, tidak dengan terdistraksi. Nah, yang penting juga selama pandemi, jadilah fleksibel. Seandainya tadi, mau dicoba terapkan, cara makan yang tadi, tapi nggak bisa, itu jadilah fleksibel. Jangan terlalu memaksa sampai akhirnya nanti stres sendiri dan anaknya jadi kena, dampak stresnya orang tua. Nah, berikan otonomi pada anak akan makanan. Jadi di anak itu punya, apa ya, otonomi sendiri di saat dia makan, "Oh ya ini makanan saya harus bertanggung jawab habis, dan saya juga menikmatinya," gitu, "dan saya tidak ada paksaan untuk makan ini." Yang tidak perlu dilakukan dan jangan dilakukan adalah menyembunyikan makanan yang tidak disukai di makanan lain. Contohnya misalnya, dia nggak mau sayur sama sekali. Kita sembunyiin di dalam makanan lain, sembunyi diam-diam sampai dia nggak tahu, yang penting masuk aja kan dia nggak tahu. Nah itu jangan kayak gitu, karena nanti dia jadi nggak tahu apakah yang dia makan itu adalah sayur, dan kalau ketahuan nanti dia marah dan dia jadi tidak percaya lagi sama orang tuanya, dan dia jadi tidak mau makan lagi, nah jadi malah dampaknya kemana-mana. Lalu tidak menyajikan makanan yang tidak disukai sama sekali, itu juga jangan. Jadi misalnya dia nggak suka wortel sama sekali, jangan malah nggak dikasih wortel sama sekali, tapi dicoba terus, sesekali atau tiap 3 hari, kayak gitu. Lalu terlalu bersemangat atau sangat cuek, waktu memberikan makan, itu usahakan netral, tidak menggunakan dummy atau permainan makan. Dummy itu kayak, ayo masuk pesawat ke dalam," apa, biasanya kan kayak gitu kan, jadi mulutnya itu adalah landasan gitu misalnya. Nah, itu jangan kayak gitu, karena dia harus tahu itu makanan yang harus dia konsumsi. Lalu kasar, memarahi, jangan, menghindari atau judgmental terhadap kelompok makanan tertentu, misalnya anaknya lagi makan donat, yang notabene manis gitu ya, dia bilang kayak, "Ih, kok kamu makan itu sih, itu makanan jelek banget." Nah, itu kita udah food labeling ke makanan, kita judgmental, anak kita nanti akan lebih judgmental dan dia akan takut sama makanan tersebut, dan jadinya malah meningkatkan food craving dia akan makanan tersebut. Lalu selama pandemi, aturan makanan jangan terlalu ketat. Ini sedikit aja pendekatan multidisiplin diperlukan untuk menangani eating disorder dan feeding problems. Terima kasih, ini adalah platform saya yang saya bangun bersama, isinya ada nutritionist dan rekan nutritionist di bidang eating disorders dan rekan-rekan saya di bidang, psikologi klinis yang untuk, meningkatkan raise awareness, dan treatment eating disorders pertama di Indonesia. Jadi kalau di sini kira-kira ada teman-teman atau Bapak Ibu yang punya anak memiliki masalah perilaku makan, bisa langsung aja follow mindyourmeal.id di Instagram atau buka website kita, atau bisa kontak saya juga di DM Instagram juga bisa, Tita Priscilia atau di Gmail. Sekian dari saya, terima kasih, maaf kalau terlalu lama, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.